Shalom, semangat pagi ibu-ibu. Kembali kita bertemu di hari kedua di bulan Agustus, bulan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Pagi hari ini kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 untuk menguatkan kita menjalani bulan pembangunan GKJW tahun 2021. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Untuk membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami, mengingatkan kami untuk senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, saya bacakan ayat 11, 14 dan 15. Ayat yang lain ibu-ibu membaca di rumah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Ayat 16, hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka sebagai hamba Allah. Itulah judul renungan kita pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang viral tentang seorang Satpol PP yang menampar pasangan suami istri pemilik salah satu kafe di Sulawesi Selatan. Hal itu terjadi hanya karena kesalahpahaman. Ibu-ibu kekasih Tuhan, dalam masa pandemi ini kita sering kali diperhadapkan dengan situasi serupa, di mana ada dua atau lebih kepentingan yang saling berbenturan. Kita sering melihat bagaimana meme, video-video singkat tentang kebingungan suami yang di rumah dikejar-kejar istri, disuruh keluar rumah untuk mencari nafkah. Tetapi ketika tiba di luar rumah, kembali dia dikejar-kejar Satpol PP, aparat disuruh di rumah saja. Satu situasi yang kelihatan lucu secara sepintas, tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam tentang adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang seperti dua sisi mata uang yang saling berlawanan arah. Tapi sebenarnya bukan tanpa solusi, karena pemerintah juga dalam pembatasannya seperti yang kita hadapi, PPKM yang berakhir hari ini, semoga tidak diperpanjang lagi. Masih ada batasan-batasan tertentu di mana orang boleh beraktivitas di luar. Tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing. Seringkali ada yang mau dengan begitu patuh, tetapi sebaliknya ada yang merasa hal ini merugikan. Jadi meskipun tidak terlalu penting, dia tetap keluyuran keluar. Itu yang seringkali terjadi di masyarakat. Hanya dibutuhkan satu hal, kepatuhan. Tetapi kepatuhan itu adalah yang mudah diucapkan, tetapi begitu sulit untuk dilakukan. Sebagai aparat, seringkali mereka juga terpaksa harus keluar bertugas, bahkan tidak dapat beristirahat sama sekali. Sementara di luar sana ada orang lain yang juga terpaksa keluar demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam situasi seperti ini, tentu dibutuhkan kebijakan dan pikiran jernih dari kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik yang kemudian bisa didramatisir, bisa disebar luaskan, dikomporin,
dibuat menjadi lebih wow. Jadi persoalan yang kecil bisa menjadi heboh viral karena berbagai kepentingan yang ada di belakang peristiwa tersebut. Surat Petrus kepada perantau atau pendatang yang tersebar di wilayah Israel saat itu berisi nasihat bijak untuk mengingatkan untuk beradaptasi dengan baik dan menjadikan Allah sebagai alasan untuk patuh dan hidup secara benar. Patuh pada raja dan perangkat negara yang menjadi abdi raja. Kalau di zaman kita sekarang, presiden, pemerintah, aparatur sipil negara, TNI, Polri, Satpol PP, Nakes, dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman. Saya pernah mendengar keluhan seorang yang diposting di medsos yang mengatakan pemerintah menutup masjid sementara gereja tidak. Fitnahan yang terjadi ini tentu dilandasi satu hal. Sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja, saya bangga justru ketika mendengar pendapat orang tersebut. Karena dalam pikiran saya, dia beranggapan gereja tidak ditutup, gereja tidak dibatasi peribadatan karena tidak pernah mendengar pihak gereja, warga gereja yang protes atau berdemonstrasi karena dilarang beribadah di gereja. Karena warga gereja manut sama peraturan pemerintah tanpa protes. Jadi mereka berpikir gereja tidak ditutup karena orang gereja santai-santai saja. Tentu mereka tidak pernah memahami tentang konsep yang ada di gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Pemahaman yang keliru ini adalah bukti dari penggenapan 1 Petrus 2 ayat 15 bacaan kita yang berkata, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan perbuatan baik kita, dengan keteladanan kepatuhan kita kepada penguasa, pemerintah yang ada di sekitar kita, maka kita akan membuat orang lain membungkam mulutnya dan kagum melihat kepatuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Di bulan pembangunan GKJW ini kita diajak untuk pertama bersedia menyediakan diri, kemudian yang kedua untuk berkarya, bersedia untuk berkarya sambil bersinergi dengan semua kepentingan yang ada di sekitar kita untuk membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Marilah dengan berpedoman kepada 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk bebas melakukan apa saja yang mereka ingini tanpa bersinergi, tanpa peduli dengan kepentingan lain yang berada di sekitar mereka. Mari kita hidup sebagai hamba Allah yang meneladani sikap Tuhan Yesus yang tidak egois tetapi mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dibutuhkan kesediaan diri
untuk memberi waktu berkarya, bersinergi dengan semua lini kehidupan di sekitar kita. Kita membangun iman, membangun diri, membangun keluarga, jemaat, gereja, bangsa dan negara kita dengan cara yang lebih kreatif. Kita tidak bisa beribadah bersama, berkumpul seperti biasa, tetapi kita bisa beribadah lewat Google Meet, lewat Zoom meeting, lewat mengirim perenungan, lewat video call group, atau lewat apa saja. Ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk saling terhubung satu dengan yang lain, karena saya, saudara, dan semua orang percaya adalah gereja, adalah tubuh Kristus. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Ketika saya dan saudara mampu menunjukkan teladan kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka kita akan menunjukkan bahwa gereja itu indah di dalam kasih satu dengan yang lain. Kita melakukan semua aktivitas kita demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika tubuh Kristus melakukan kebaikan, disitulah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat beraktivitas, semangat pagi, merdeka. Shalom. Kita akan menutup perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca hari ini menguatkan kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Terpujilah namamu melalui sikap hidup dan teladan yang kami tunjukkan di dalam kehidupan pergaulan kami dimanapun kami berada. Biarlah namamu akan selalu dipuji dan dipermuliakan lewat sikap hidup kami. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan yang menghadang di hadapan kami, tetapi kekuatan melalui Roh Kudus memampukan kami untuk tetap beraktivitas dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan, merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan sampai selamanya. Dan pasti Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan seluruh kehidupan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami benar-benar layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sebagai hamba Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali lagi merdeka.